Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa lagi dalam Renungan Bina Muda, Persekutuan Pemuda Gereja Toraja, edisi Juli 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, Allah yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur Engkau menghadiahkan hari ini untuk kami. Kami mau menjalaninya, tetapi kami tahu Engkau pasti menginginkan agar kami menjalani hari ini sesuai dengan yang Engkau inginkan. Ya Tuhan, firman-Mu akan menyapa kami, mengatakan apa yang harus kami lakukan. Karena itu, sebelum kami membaca, sebelum kami mendengar, kami mohon pengertian melalui hikmat Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan di dalam tuntunan Roh Kudus. Bersabdalah Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan kita terambil dari kitab Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh tinggal di gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang patut direndahkan, tetapi menghormati orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Demikian sabda firman Tuhan. Disebut berbahagia kita yang senantiasa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bacaan kita dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 diberikan tema merespon kasih Kristus yang melayakkan. Saudara, di beberapa tempat keikutsertaan anggota PPGT dalam peribadahan pun kegiatan gerejawi lainnya tergolong sangat memprihatinkan. Salah satu alasannya ialah adanya konsep diri yang rusak, merasa tidak layak untuk bersekutu. Lantas, adakah indikator kelayakan seseorang disebut layak bersekutu? Dan seperti apa hidup
jika sudah dilayakkan? Pemazmur dalam pembacaan kita menjelaskan bahwa yang menumpang dalam kemah Tuhan dan tinggal di gunungnya yang kudus harus hidup dalam kualitas spiritual dan moral yang baik. Kualitas itu dinampakkan dalam keadilan, kebenaran, dan menghormati Tuhan. Bukan melakukan kejahatan, bukan melakukan fitnah, dan bukan merendahkan orang lain. Hal itu penting, mengingat menumpang dan tinggal adalah dua kata yang mengarah pada tindakan menetap secara total di dalam sesuatu. Apa artinya? Artinya, seluruh tindak tanduk kehidupan kita sepenuhnya harus berpadanan dengan perintah Tuhan sebagai tempat kita tinggal dan menetap. Dalam pembacaan kita, dengan sengaja pemazmur mengungkapkan hal tersebut agar semua orang semakin menyadari bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan diperlukan sikap spiritual dan moral yang baik, bukan untuk mencari kelayakan, namun sebagai orang yang telah dilayakkan. Sebagai PPGT, semestinya kita menyadari dan mengimani kelayakan kita ada di dalam penebusan dan pengudusan dalam Yesus Kristus, bukan pada penilaian orang lain. Penebusannya telah membawa kita dari ketidaklayakan karena dosa kepada hidup yang dilayakkan untuk menerima anugerah. Pengudusannya pun menghantar kita untuk terus hidup berpadanan dengan Kristus, yakni menyatakan cinta kasih, keadilan, dan kebenaran dalam relasi yang baik kepada Tuhan dan relasi yang baik dengan sesama. Pemuda yang dikasihi Tuhan, pertanyaan reflektif bagi kita. Tuhan telah melayakkan kita menerima anugerahnya. Lantas bagaimana sikap hidup sebagai orang yang telah dilayakkan? Seharusnya kita merespon sebagai kader siap utus. Marilah terus berkomitmen untuk terus menampakkan keteguhan iman dalam Kristus sebagai orang yang disukai Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di sorga yang telah menghadiahkan hari ini bagi kami. Terima kasih Engkau sudah menyapa kami melalui firman-Mu hari ini. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau masih memperdengarkan suara-Mu bagi kami. Ya Bapa, kami mengaku sungguh tidak mampu menyempurnakan apa yang Engkau titahkan. Tetapi biarlah dalam ketidakmampuan kami terus bermohon kepada Tuhan untuk mengupayakan melakukan firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Kami berterima kasih ya Tuhan
kalau Tuhan hari ini memberikan kesempatan bagi kami untuk tetap hidup dan menjalani hari ini. Kami berdoa untuk serangkaian tanggung jawab pelayanan PPGT, mulai dari lingkup pusat, lingkup wilayah, lingkup klasis, dan lingkup jemaat. Kami berharap kepada Tuhan, biarlah semuanya kami lakukan dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak mudamu yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan berkenan menyembuhkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak mudamu yang dalam masa studi. Tuhan menolong meraih cita-cita yang diinginkan. Kami berdoa untuk kami yang dalam pekerjaan sehari-hari. Tuhan juga memberkati. Biarlah apa yang kami kerjakan mendatangkan berkat yang asalnya daripada Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan membuka jalan. Kami yang sudah berkeluarga, Tuhan memberkati. Kami yang berkerinduan memiliki pasangan, Tuhan wujudkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap harapan kerinduan kami, Tuhan yang wujud nyatakan. Dan kami berdoa untuk pergumulan hidup kami, Tuhan kiranya memberikan kami hati yang kuat, dan Tuhan terus menolong kami. Ya Bapa di sorga, inilah kehidupan kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dengarkan kami yang berdoa, dan jadilah kehendak-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.